Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan izinnya kita dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dan akan mempresentasikannya. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah operasi teknik, Ibu Andini Junior STMT. Perkenalkan, kami dari Pneumatik Conveyor. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai slurry pump sistem yang sudah kami desain. Adapun anggota dari kelompok pneumatik conveyor, yaitu ada saya sendiri, Givari Raihan dengan NIM 333421011. Lalu ada rekan saya, Adila Pramarta dengan NIM 333421024. Lalu ada rekan saya lagi, Muhammad Erlan Budi Prakoso dengan NIM 33342100036. Lalu ada Muhammad Afriza Pertala dengan NIM 33342100042. Dan yang terakhir ada Muhammad Ageng Tirtawana dengan NIM 33342100079. Adapun outlet presentasi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu ada permasalahan atau problematikanya, lalu ada karakteristik material, lalu ada tabel data, pendukung dan perhitungan, lalu ada hasil desain, dan yang terakhir ada lampiran data grafik. Pertama, saya akan membahas permasalahan atau problem. PT Circle Gas Pump, perusahaan yang bergerak di bidang energi, memiliki kendala dalam desain pompa yang mereka miliki. Pompa yang digunakan untuk menyalurkan slurry pada proses thickening dengan kapasitas 2.870 GPM dan persen solid 30%. Sebagai seorang engineer, rancanglah sebuah sistem pompa lumpur secara lengkap berdasarkan data di atas. Selanjutnya, karakteristik batu bara jenis antrasit atau coal anthracite type. Batu bara jenis antrasit memiliki kandungan karbon yang tinggi, berkisar 92,1% sampai 98%. Kandungan karbon yang tinggi pada batu bara jenis ini membuatnya digunakan sebagai sumber energi. Selain karbon, terdapat unsur lain seperti nitrogen, sulfur, dan hidrogen. Beberapa unsur yang terkandung dalam batu bara tersebut membuat batu bara bersifat korosif dan abrasif, terutama jika sudah dalam kondisi basah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, data pendukung untuk mendesain slurry pump system. Next. Berikut merupakan tabel data pendukung. Yang pertama itu material yang kami gunakan yaitu batu bara jenis antrasit dengan spesifik gravity berdasarkan literatur kami dapatkan 1,47 gram per meter kubik. Kemudian kapasitas slurry berdasarkan permasalahan yang ada yaitu 2.875 galon per menit atau sama dengan 661,25 ton per hour. Selanjutnya persentase solid yaitu sebanyak 30%. Kemudian massa solid dalam slurry yaitu sebanyak 198,375 ton per hour. Dan berat volume air yang sama dengan volume solid yaitu dihitung dengan rumus massa solid dalam slurry dibagi dengan spesifik gravity batu bara dan didapatkan nilai sebesar 134,95 ton. Next. Selanjutnya di sini ada total berat air yang sama dengan volume air itu sebanyak 597,825 ton. Selanjutnya ada total berat slurry mixture yaitu sebanyak 661,25 ton. Kemudian ada specific gravity of slurry mixture yang disimbolkan dengan SM. Itu didapatkan dari perhitungan kapasitas slurry dibagi dengan total berat sama dengan volume air. Dan didapatkan nilai 1,11. Selanjutnya ada konsentrasi solid by volume yang disimbolkan dengan CY. Maaf, maksudnya CV. Selanjutnya yang
dapatkan nilai sebesar 22,57%. Next. Selanjutnya ada rata-rata ukuran partikel solid, yaitu sebesar 0,211 mm. Kemudian ada static discharge head yang disimbolkan dengan ZD. Kami dapatkan sebesar 20 meter. Selanjutnya ada suction head yang dilambangkan dengan ZS, yaitu sebesar 1 meter positif. Selanjutnya ada panjang pipa, yaitu 100 meter. Dan yang terakhir ada valves and fitting, yaitu ada 7 dan dikali 90 derajat short radius bands. Baik, adapun data perhitungan untuk pemilihan desain slurry pump sistem yang tepat, itu yang pertama kita menghitung flow rate, di mana flow rate ini disimbolkan Q dan kita mendapatkan hasil sebesar 166 liter per second. Atau jika dalam meter kubik per hour-nya itu sebesar 597,825. Lalu untuk static head disimbolkan dengan Z, itu kita dapatkan dari ZD dikurangi ZS. Yaitu ZD itu tadi static discharge head dan ZS itu adalah suction head, di mana sebesar 20 dan ZS-nya itu sebesar 1. Jadi 20 kurangi 1 sama dengan 19 meter. Lalu untuk pump head and efficiency correction atau HRNER itu kita dapatkan 0,9, di mana HR dan ER ini kita dapatkan nanti dari data grafik yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian lampiran. Lalu yang keempat itu ada diameter pipa atau disimbolkan dengan D. Diameter pipa yang kami gunakan di sini sebesar 250 mm. Lalu untuk kecepatan aliran dalam pipa itu kita simbolkan V, itu didapatkan dari Q dikali 1273 dibagi D kuadrat. Q-nya itu adalah flow rate yang sudah kita dapatkan tadi, dan D-nya adalah diameter pipanya. Sehingga dihasilkanlah kecepatan alirannya itu sebesar 3,4 meter per second. Lalu untuk panjang aktual pipa yang kami gunakan itu sebesar 100 meter. Dan untuk sambungan pipa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, kita menggunakan 7 sambungan pipa yang berbentuk short bands ya 90 derajat, itu dengan panjangnya 6,71 meter. Jadi jika ditotalkan sambungan pipanya itu panjangnya 47 meter. Next. Lalu untuk panjang ekuivalen pipa itu kita lambangkan L, di mana panjang ekuivalen pipa itu adalah panjang aktual pipa ditambah dengan panjang sambungan pipa. Maka hasilnya itu adalah 147 meter. Lalu untuk faktor Darcy atau kita lambangkan V kecil, F kecil, faktor Darcy ini kita dapatkan sebesar 0,0142. Di mana faktor Darcy ini kita dapatkan nanti dari grafik pipe friction loss yang akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian lampiran. Lalu ada friction head loss, kita simbolkan dengan lambang HF, di mana HF ini kita dapatkan dari F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G, di mana F kecilnya itu adalah faktor Darcy, L-nya itu adalah panjang ekuivalen pipa, D-nya itu adalah diameter, V-nya itu adalah kecepatan aliran, dan G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Sehingga dihasilkan HF-nya itu adalah 4,73 meter untuk 147 meter pipa, yaitu panjang ekuivalen pipa keseluruhannya. Lalu ada total dynamic head atau kita simbolkan H, di mana total dynamic head ini kita dapatkan dari Z ditambah HF. Z itu tadi static head ditambah HF itu adalah friction head loss, yaitu 19 ditambah 4,73. Jadi total dynamicnya itu adalah 23,73 meter untuk campuran slurry atau slurry mixture. Next. Untuk tipe pump yang kami gunakan yaitu horizontal pump 8/6 AH, di mana pump selection ini kami dapatkan dari data grafik yang nanti akan dijelaskan juga oleh rekan saya di bagian lampiran. Lalu tipe material yang kita gunakan untuk pump ini adalah kode Warman-nya A51 dengan tipe materialnya ultra chrome, komposisinya 36% chrome dan low carbon. Untuk alasannya sendiri adalah karena batu bara yang kami akun ini bersifat korosif dan juga abrasif, di mana kandungan krom yang tinggi dalam ultra chrome kode Warman A51 ini
itu akan mencegah terjadinya korosi. Selain itu, kode Warman A51 Ultra Chrome ini sangat cocok digunakan untuk mengangkut material yang juga mengandung sulfur, di mana kita ketahui tadi karakteristiknya bahwa batu bara yang kita gunakan itu mengandung sedikit sulfur. Lalu untuk kecepatan pump yang kami gunakan itu sebesar 710 rpm, di mana kecepatan ini kami dapatkan juga dari pump performance curve yang nanti akan dijelaskan juga oleh rekan saya di bagian lampiran. Lalu untuk besar daya yang dibutuhkan dalam pump itu dirumuskan Q sama dengan HM dikali SM per 1,02 dikali EM. Di mana nilai HM dan EM ini nanti didapatkan juga dari pump performance curve. Di mana akhirnya kita mendapatkan daya yang dibutuhkan pumpnya sebesar 68,04 kW. Next. Baik, berikut merupakan desain CAD dari tipe pompa slurry yang akan digunakan dan sistemnya yang didesain menggunakan software AutoCAD 2020. Next. Yang pertama, terdapat desain dari tipe pompa slurry yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan tipe 8/6AH, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang desainnya dapat dilihat sebagai berikut. Next. Lalu berikut ini adalah desain dari sistem pompa slurry-nya. Pada keterangan terdapat panjang static head atau Z sepanjang 19 meter yang didapat dari perhitungan tadi, yaitu antara discharge static head atau ZD dikurangi dengan suction static head atau ZS, yaitu sepanjang 20 meter dikurangi 1 meter, maka didapatkanlah panjang static head atau Z sepanjang 19 meter, yang dimana panjangnya bisa dilihat pada gambar. Lalu pada desain sistem ini juga kami menggunakan 7 sambungan pipa dengan diameter tiap sambungannya itu sebesar 6,71 meter. Lalu panjang pipa aktual yang kami gunakan yaitu sepanjang 100 meter. Sehingga jika diasumsikan pada panjang tiap vertikal pipeline-nya sepanjang 17 meter yaitu sama. Begitu pula dengan horizontal pipeline-nya yaitu sepanjang 13,67 meter. Sehingga total panjang pipa termasuk sambungannya yaitu sepanjang 147 meter. Baik, selanjutnya terdapat lampiran. Pada outline lampiran di sini menjelaskan tentang bagaimana eh, bagaimana variabel-variabel tersebut yang sudah dipakai untuk perhitungan itu didapatkan. Eh, Lampiran pertama yaitu data grafik dalam penentuan nilai HR dan ER. Seperti sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa pada soal karakteristik slurry yang memiliki konsentrasi of solid atau konsentrasi padatannya itu sebesar 30%, dapat kita lihat dan telah dibuat garis merah seperti ini. Dan rata-rata partikel pada ukuran D50 yaitu sebelumnya selanjutnya ada specific gravity of solid yang kita gunakan yaitu 1,47. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya antara kedua garis tersebut, yaitu sehingga didapatkan nilai HR yaitu sebesar 0,9. Selanjutnya ada data grafik dalam penentuan nilai faktor Darcy. Dalam penentuan nilai faktor Darcy ini, kita harus mengetahui pertama yaitu diameter pipanya yang kita gunakan yaitu sebesar 250 mm dan kecepatan aliran pipa yang sudah dihitung yaitu kita dapatkan sebesar 3,4 meter per second.
Lalu kita tarik garis sampai menunjukkan nilai bilangan Reynolds, yaitu sebesar 8 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya, kita akan memplot garis untuk yang sebelah kanan. Seperti yang sudah diketahui bahwa diameter pipanya digunakan yaitu 250 mm. Lalu tarik garis ke atas hingga menyentuh daerah steel atau daerah baja, yaitu setelah itu tarik garis secara horizontal ke kiri dan sehingga menyentuh nilai di atas 0,014 yang seperti telah disebutkan nilai Darcy friction faktornya itu 0,0142. Dan perlu kita ketahui bahwa garis horizontal yang diarahkan ke kiri ini harus menyentuh nilai titik M yang ditujukan pada bilangan Reynolds yang di bawah ini. Selanjutnya, ada data grafik dalam pemilihan tipe pompa. Seperti yang kita ketahui bahwa heads atau yang dilambangkan Z itu bernilai 23,73. Sedangkan flow rate yang telah kita hitung senilai 166. Nah, dari keduanya bahwa yang head ini akan ditarik garis secara vertikal ke kanan, sementara flow rate atau Q ini ditarik secara vertikal ke atas. Nah, sehingga pada titik temunya ini kita beranggapan bahwa bertemu pada di 150 GP. Akan tetapi pada 150 GP ini tipe pompa yang 150 GP ini tidak sesuai untuk mengangkut sluri. Sehingga kita tarik garis lagi ke atas dan sampai pada daerah 8/6 AH. Maka kami menyimpulkan bahwa tipe 8/6 AH ini adalah tipe pompa yang tepat. Selanjutnya ada data grafik kurva performa pompa 8/6 AH pump type. Karena pompa yang kita pilih adalah tipe 8/6 AH, maka kita akan meninjau kurva performa dari pompa 8/6 AH. Nah, parameter yang perlu diketahui pada performa pompa ini yaitu kita harus mengetahui flow rate atau Q-nya sebesar 166. Akan kita tarik garis vertikal ke atas sehingga menyentuh sekitar daerah 70%, dan dari head atau Z-nya kita dapat yaitu 23,73. Lalu kita tarik garis horizontal ke kanan sehingga bertemu pada titik sekitar 710 RPM. Sedangkan dengan efisiensi pompanya 70%. Selanjutnya ada data pemilihan ukuran sambungan pipa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa internal diameter pipanya itu 250 mm, sedangkan kita memilih tipe lengkungan atau short atau radius band, yaitu dengan tipe 90 derajat dengan short radius band, maka equivalent length in M-nya atau panjang total dalam satuan meternya itu kita dapatkan sebesar 6,71, yang mana 6,71 ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.